Langit Jakarta pagi itu kelabu, seolah tahu ada amarah yang siap meledak. Sersan Mayor Dika melangkah mantap menuju kantor Samsat. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Ia mengenakan pakaian sipil, tapi aura militernya tak bisa disembunyikan. Di genggaman tangannya, berkas perpanjangan STNK milik istrinya telah lengkap. Ia hanya ingin menyelesaikan urusan administratif itu dengan cepat, tapi insting prajuritnya sudah merasa ada yang janggal sejak menginjak halaman kantor. Di pelataran Samsat, antrean mengular. Warga tampak gelisah dan lesu. Beberapa calo berseliweran, menawari jalur cepat dengan tarif mencurigakan. Dika memilih masuk ke dalam dan mengikuti prosedur resmi. Namun di dalam, suasana tak jauh berbeda. Petugas berseragam dengan wajah datar memberikan instruksi yang terdengar seperti ultimatum, bukan pelayanan. Di sudut ruangan, Dika mendengar seorang ibu tua ditolak karena tak memberikan uang pengurus tambahan. Tangannya mengepal. Ketika akhirnya tiba giliran Dika, ia menyerahkan berkas dengan rapi. Petugas yang memeriksa tampak tak peduli, lalu menyodorkan kertas kecil bertuliskan angka tak masuk akal. Rp750.000, langsung lunas, cepat selesai. Dika mengangkat alis. Ini lebih mahal dari biaya resminya, ujarnya tenang. Si petugas melirik, lalu menjawab datar, kalau nggak mau, silakan antre ulang, bisa 2 minggu baru jadi. Suaranya sengaja dikeraskan agar yang lain mendengar. Sekejap suasana menjadi tegang. Dika menatapnya lama, namun belum bertindak. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak yang mendidih dalam dadanya. Ia menoleh, melihat warga lainnya yang hanya bisa pasrah dan diam. Ada rasa perih di hatinya. Ia berdiri atas nama negara, namun melihat negara dipermainkan oleh mereka yang berseragam sama. Lalu seorang oknum polisi yang duduk di dekat loket ikut menyela. Suaranya meremehkan. Wah, kalau tentara aja pelit, gimana rakyat biasa? Kata-katanya mengguncang ruangan. Sejumlah petugas tertawa kecil. Dika menoleh perlahan, sorot matanya berubah dingin. Detik itu juga, ia tahu ini bukan lagi sekadar urusan perpanjangan STNK. Ini adalah penghinaan yang tak bisa ia diamkan. Langkah Dika mantap saat ia berjalan mendekat ke arah meja petugas. Ia tak lagi tersenyum. Kalian pikir rakyat itu sapi perah? Suaranya rendah, tapi terdengar ke seluruh ruangan. Oknum polisi berdiri, menantangnya balik. Jaga ucapanmu. Ini bukan markasmu, Serda. Dika mendekat lebih dekat lagi. Sersan Mayor, bisiknya tajam. Dan ini masih tanah Indonesia. Ketegangan menggantung di udara seperti kabel listrik yang terkelupas. Beberapa warga mulai mundur perlahan. Seorang wanita muda mengambil ponselnya, mulai merekam secara diam-diam. Dika tahu ini akan berakibat besar. Tapi sebagai seorang prajurit yang telah mengabdi di medan tempur, ia lebih takut jika harus diam saat rakyat diinjak oleh hukum yang seharusnya melindungi mereka. Tanpa berkata lagi, Dika meletakkan dokumen STNK itu di meja, lalu berdiri tegak. Aku akan selesaikan ini. Tapi bukan dengan cara kalian. Tatapannya menyapu seisi ruangan. Peringatan itu bukan untuk satu orang, tapi untuk seluruh sistem bobrok yang diam dalam gelap. Di matanya, ini baru awal. Dan dia sudah siap membakar semuanya, jika perlu. Petugas yang baru saja ditantang oleh Dika menyeringai sinis, seolah menganggap ancaman barusan hanya omong kosong dari seorang prajurit yang kebetulan sedang sial. Ia melipat tangan di dada, menatap Dika dari ujung kepala hingga kaki. Kalau nggak suka prosedurnya, silakan keluar. Banyak juga yang lebih sabar dari kamu, katanya dengan nada mengejek. Di belakangnya, 2 orang polisi lain bangkit dari kursi, seolah siap membackup kawannya. Ini bukan lagi urusan administrasi, ini medan baru yang penuh jebakan. Dika tidak bergerak dari tempatnya. Ia tahu permainan ini. Tekanan psikologis, dominasi lewat jumlah, dan kekuatan simbolik dari seragam.
Ia pernah menghadapi gerilyawan bersenjata di hutan Papua, tapi sekarang musuhnya adalah sesama anak bangsa yang menjual kehormatan demi amplop receh. Dan yang lebih menyakitkan, mereka berseragam. Seorang wanita paruh baya yang sejak tadi ikut antre menyentuh lengan Dika dengan ragu. "Pak, sudahlah. Nanti Bapak malah dibawa ke kantor. Mereka bisa apa aja," bisiknya penuh ketakutan. Dika menatapnya sekilas. Wajah lelah wanita itu menambah bara di dadanya. Warga kecil selalu jadi korban, dan pelakunya selalu berlindung di balik aturan buatan sendiri. Polisi yang tadi mengejek kini menunjuk ke arah pintu. "Keluar, atau saya tahan karena membuat keributan di kantor pemerintahan," ancamnya keras. Suasana makin panas. Beberapa pengunjung mulai mundur, sebagian lagi memegang ponsel, berharap ada tontonan seru. Dika mendekat ke meja, memukul permukaannya dengan telapak tangan keras hingga membuat semua kaget. "Tahan saya? Di negara ini, siapa yang sebenarnya penjahatnya?" Dentuman suara itu seolah membelah ruangan. Petugas perempuan di loket terlonjak. Seorang anggota polisi yang berdiri di belakang langsung menekan tombol intercom, memanggil petugas keamanan tambahan. Dika tahu waktunya tak banyak. Ia tak bisa mengamuk sekarang. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin semua mata benar-benar melihat betapa busuknya tempat ini sebelum dia bertindak lebih jauh. Lalu datanglah seorang pria berbadan besar dengan baju safari, tampak seperti pejabat. Dengan gaya sok bijak, ia mencoba menenangkan situasi. "Pak, kalau ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan emosi." Tapi tatapan mata pejabat itu tak bisa berbohong. Ia bukan penengah, dia bagian dari sistem. Dika menyipitkan mata. "Bicarakan? Di mana?" "Di ruangan belakang," sambil ditodong agar saya diam. Pejabat itu mulai kehilangan kendali. "Kalau Bapak terus bersikap seperti ini, saya bisa panggil atasan Anda langsung," gertaknya. Dika mendekat, menatap pria itu tepat di mata. "Panggil. Sekalian saya panggil Denpom." Suasana mendadak hening. Kata Denpom masih menjadi momok di kalangan polisi yang bermain kotor. Sekali Denpom masuk, semua kotoran bisa diaduk sampai ke akar. Dika mengambil kembali berkas STNK-nya dari atas meja. "Ini belum selesai," katanya pelan tapi mengancam. Lalu ia melangkah keluar dengan kepala tegak. Di belakangnya, semua hanya bisa menatap punggungnya yang kokoh. Punggung seorang prajurit yang baru saja membeli tiket masuk ke neraka yang bernama perlawanan. Ia tak takut terbakar. Ia malah akan menyalakan apinya sendiri. 3 hari berlalu sejak insiden di kantor Samsat, namun bara di dada Dika belum padam, justru semakin menyala. Ia merasa telah membuka pintu ke dunia yang selama ini disembunyikan di balik senyum aparat dan papan slogan pelayanan. Setiap malam ia terjaga, memikirkan wajah-wajah pasrah para warga yang tak mampu melawan sistem. Amarahnya bukan lagi tentang STNK, tapi tentang ketidakadilan yang dijadikan rutinitas. Di markas kecil tempat Dika bertugas, suasana mendadak canggung. Rekan-rekannya mulai menjaga jarak. Seorang letnan pernah memperingatkannya secara halus, "Serma, jangan bikin gaduh antar sektor. Kita ini tentara, bukan pengamat." Tapi Dika tak menggubris. Dalam diam, ia mulai mengumpulkan data. Merekam testimoni warga, mengambil gambar kwitansi liar, bahkan mewawancarai mantan pegawai Samsat yang dipecat karena menolak ikut sistem pungli. Hari keempat, Dika kembali ke Samsat, bukan sebagai warga sipil, tapi dengan seragam lengkap. Langkahnya mantap, raut wajahnya keras. Sesuai peraturan, anggota TNI memang tak berwenang melakukan intervensi langsung terhadap institusi sipil, tapi Dika tak peduli. Di tangannya, sebuah map berisi dokumen pelanggaran. Di pinggangnya, pistol dinas berlisensi resmi. Hari itu, ia bukan hanya membawa data, ia membawa peringatan. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Petugas yang mengenalnya minggu lalu langsung pucat. Beberapa polisi berpakaian dinas buru-buru masuk ke ruang belakang. Dika tidak menunggu dipanggil. Ia langsung melangkah ke ruang kepala unit. Di dalam,
Seorang pria parubaya dengan perut buncit dan wajah licin mencoba menyambut dengan basa-basi. "Wah, Ser Madika, ada yang bisa dibantu." Dika melempar map itu ke atas meja. "Baca itu. Itu semua bukti pungli di tempat ini. Saya beri waktu 3 hari untuk bersih-bersih. Kalau tidak, saya pastikan media, Denpom, dan semua pihak yang berwenang tahu sampai ke akar-akarnya." Kepala unit itu tertawa gugup, mencoba meremehkan. "Pak Serma, kita bisa bicarakan ini dengan kepala dingin. Jangan main ancam-ancam, ya." Namun Dika bukan sedang bicara. Ia meledak. Meja di depan sang kepala unit ditendangnya hingga terguling, membuat semua berhamburan. Para staf panik. "Kalian pikir rakyat itu budak kalian? Sudah berapa banyak yang kalian peras? Sudah berapa banyak yang kalian buat menangis?" teriaknya membahana. Suara gebrakan dan makian terdengar hingga ke ruang tunggu. Seseorang di luar mulai merekam video dengan ponsel. Polisi yang mencoba masuk untuk menenangkan malah didorong keras hingga jatuh menabrak kursi. Dika berada di puncak amarahnya. Ia menarik papan nama kepala unit, melemparkannya ke dinding. Alarm darurat ditekan, tapi tak ada yang berani mendekat. Semua tahu, prajurit ini bukan sedang marah, dia sedang berperang. Akhirnya, 5 anggota provos polisi datang untuk mengamankan situasi. Mereka memanggil Dika keluar, berusaha meredakan ketegangan. Dika tak melawan. Ia menyerahkan diri dengan tenang, sambil berkata lantang, "Tangkap saya kalau kalian mau. Tapi ingat, video sudah tersebar. Rakyat akan tahu siapa kalian sebenarnya." Ia dibawa keluar dengan tangan tetap bebas, namun matanya memancarkan satu pesan, perang baru saja dimulai. Malam itu, layar ponsel di seluruh penjuru negeri menampilkan satu tayangan yang sama. Seorang anggota TNI berpakaian lengkap mengamuk di kantor Samsat, membalik meja, meneriaki petugas, dan menantang aparat kepolisian dengan penuh keberanian. Video berdurasi 2 menit itu tersebar masif di media sosial, diberi judul macam-macam, dari "Tentara Gila" hingga "Pahlawan Rakyat". Dalam hitungan jam, Dika menjadi viral. Di kolom komentar, ribuan orang berteriak dukungan. "Akhirnya ada yang berani lawan sistem bobrok," tulis seorang netizen. "Dika adalah suara kami," komentar lainnya. Tapi tak sedikit juga yang mencibir. "Itu bukan caranya. Dia tentara, bukan preman," kata seorang akun anonim. Opini publik terbelah, dan media pun mulai menggali identitas sang prajurit yang meledak seperti granat di ruang pelayanan publik. Sementara itu, di dalam markas militer, situasi jauh dari tenang. Komandan resimen tempat Dika berdinas menggelar rapat tertutup. Nama Dika kini menjadi beban institusi. Ia dipanggil untuk menjalani pemeriksaan internal. "Kamu tahu ini pelanggaran disiplin berat," ujar Kolonel Handoko, komandan satuannya. Dika hanya diam, menatap lurus. "Saya hanya melindungi rakyat, Pak. Kalau harus dihukum karena itu, saya siap." Pemeriksaan berlangsung ketat. Dika ditahan di barak sementara, tanpa status hukum yang jelas. Namun di luar pagar markas, puluhan wartawan mulai berkumpul. Berita tentang tentara melawan pungli menjadi headline nasional. LSM anti korupsi ikut bersuara, menyebut tindakan Dika sebagai pembuka borok layanan publik yang membusuk. Tapi pihak kepolisian menolak diam. Mereka merilis pernyataan bahwa Dika melakukan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap aparat. Beberapa media mainstream mulai memelintir fakta. Tayangan CCTV yang diedit diputar di TV, memperlihatkan Dika sedang menyerang tanpa alasan. Tapi netizen tak kalah cepat. Video asli dengan suara penuh menyebar lebih luas lagi di platform alternatif, menunjukkan bahwa Dika dipancing dan diprovokasi terlebih dahulu. Di Twitter, tagar "Bebaskan Dika" mulai menjadi tren nasional. Sementara di ruang sempit barak penahanan, Dika duduk sendirian menatap langit-langit. Ia tidak menyesal. Satu-satunya yang terus terngiang di pikirannya adalah wajah-wajah rakyat kecil yang dia lihat di kantor Samsat. Wajah yang terlalu sering diam karena takut, wajah yang pasrah karena tak punya pilihan. "Kalau aku diam, mereka akan tetap diinjak," gumamnya lirih. Tiba-tiba, seorang perwira tinggi masuk ke ruangannya tanpa pengawalan. Seorang jenderal tua, berpakaian sipil,
dengan tatapan tajam. Ia berdiri di depan Dika, menatapnya tanpa berkata-kata selama beberapa detik. Lalu, dengan suara rendah namun mengandung kekuatan, ia berkata, "Kamu telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi, Serma. Sekarang, siapkah kamu masuk lebih dalam?" Dika menatap balik, tanpa ragu. "Saya sudah terlalu jauh untuk mundur, Jenderal." Jenderal Anwar, lelaki tua yang menemui Dika di ruang tahanan, bukan perwira biasa. Ia adalah salah satu tokoh bayangan di lingkaran elit TNI, dikenal loyal terhadap rakyat namun dibungkam sejak dulu karena sikap anti korupsinya yang terlalu vokal. Bertahun-tahun ia menyaksikan aparat berubah dari pelayan menjadi pemalak, tapi ia menunggu waktu dan orang yang tepat untuk bergerak. Dan di mata Anwar, Dika adalah percikan api yang selama ini ia cari. Malam itu, Jenderal Anwar membawa Dika keluar dari tahanan. Bukan kabur, tapi melalui jalur resmi, dengan surat pemindahan pengawasan ke tangan Denintel, Detasemen Intelijen. Di dalam mobil berlapis kaca anti peluru, mereka melaju ke sebuah rumah tua di bilangan Cijantung. Di sana, Anwar membuka map tebal berisi data kelam, laporan pungli, transaksi gelap, aliran dana haram yang melibatkan pegawai Samsat, polisi lalu lintas, bahkan oknum perwira TNI. Semua ini ada buktinya, tapi tidak bisa dibuka sembarangan. Sekali keluar, kepala bisa menggelinding, ucap Anwar. Dika menelusuri dokumen demi dokumen, matanya semakin gelap. Nama-nama besar terpampang jelas. Ada yang pernah ia hormati, bahkan yang pernah menyematkan pangkat di pundaknya. "Kalau kau ikut saya," lanjut Anwar, "kita lawan ini dari dalam. Tapi kau harus siap, bahkan rekanmu sendiri bisa jadi musuhmu." Dika mengangguk. Ia tahu ini bukan soal pilihan lagi, tapi soal kewajiban. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Anwar menyodorkan flash disk kecil. "Kumpulkan bukti dari lapangan. Saya punya jaringan jurnalis, LSM, dan anggota DPR yang masih bersih. Kita ledakan ini dari 3 sisi, hukum, media, dan suara rakyat." Dika menyimpan flash disk itu dalam saku dalam seragamnya. Misi barunya dimulai. Sementara itu, di kantor Samsat yang jadi lokasi insiden, ketegangan mulai terasa. Kepala unit mendadak dicopot secara diam-diam. Tapi bukannya bersih, posisinya justru digantikan oleh seseorang yang lebih licin. Sistem pungli dipoles, dibuat lebih halus, menyamar dalam bentuk donasi sukarela atau biaya prosedural tambahan. Namun warga yang sudah menyaksikan video Dika mulai berani menolak. Beberapa petugas mulai panik. Di kalangan polisi, nama Dika menjadi bahan diskusi panas. Ada yang ingin menjatuhkannya demi menjaga citra lembaga, tapi tak sedikit yang diam-diam mengaguminya. Bahkan di kalangan internal TNI, sejumlah prajurit mulai menunjukkan solidaritas. Di beberapa grup wabatalion, tersebar pesan, "Kalau rakyat dibebani, siapa yang lindungi mereka kalau bukan kita?" Namun badai sesungguhnya baru mulai datang. Malam berikutnya, Dika menerima paket tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada selembar foto. Istrinya sedang diikuti oleh 2 pria tak dikenal. Di balik foto itu, tertulis tangan kasar, "Kamu tak sendiri, tapi keluargamu pun tak akan aman." Wajah Dika mengeras. Amarahnya kini berlapis. Perlawanan ini bukan hanya tentang rakyat, ini sudah menjadi urusan pribadi. Pagi itu, Dika berdiri di halaman belakang rumah Anwar. Tubuhnya diam tapi pikirannya bergejolak. Foto ancaman terhadap istrinya masih tergenggam erat di tangan. Ia tahu permainan ini akan kotor, tapi menyentuh keluarga adalah garis merah yang tak bisa ditoleransi. Namun Jenderal Anwar tetap tenang, seperti sudah memprediksi semuanya. "Begitu kau sentuh Borok, mereka akan menyentuh hatimu. Itu hukum pertama dalam perang diam." Anwar segera menginstruksikan pemindahan istri dan anak Dika ke rumah aman milik salah satu kolega lamanya, seorang mantan anggota pasukan pengamanan presiden. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka menghilang dari radar sipil. Tapi Dika tahu, waktu untuk bersembunyi sudah habis, saatnya menyerang balik. Malamnya, Dika menemui kontak rahasia Anwar, seorang penyusup sipil yang telah lama bekerja di dalam sistem birokrasi korup. Lelaki itu, yang memperkenalkan diri sebagai Farel, memberikan data log transfer uang haram dari kantor Samsat ke rekening milik oknum polisi berpangkat Kombes. "Kombes Raka, Kepala Direktorat Lalu Lintas Wilayah," bisik Farel.
Dia otaknya. Semua alur setoran ke atas melewati dia. Dika mulai menghubungkan semua potongan. Nama Kombes Raka pernah ia dengar saat bertugas di Papua. Seorang perwira karir yang licin, selalu lolos dari skandal. Ia terkenal dekat dengan beberapa jenderal aktif dan memiliki koneksi ke pejabat kementerian. Menjatuhkannya bukan hanya soal data, harus ada tekanan publik dan pemecah dari dalam. Namun sebelum Dika sempat bergerak lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di markasnya sendiri, salah satu sahabatnya sesama prajurit, Sertu Bagas, mulai bersikap aneh. Bagas, yang selama ini mendukungnya diam-diam, tiba-tiba memintanya berhenti menyelidiki. "Sudahlah, bro. Kau sudah jadi pahlawan. Jangan terus gali lubang buat dirimu sendiri," ujarnya dengan wajah tegang. Dika curiga. Malam itu, ia menyelinap ke kamar Bagas dan memeriksa ponselnya yang tertinggal. Apa yang ia temukan mengubah segalanya. Chat dari nomor tak dikenal yang berisi perintah dan foto Dika. Bagas telah diawasi dan dijadikan umpan. Bahkan lebih buruk, dia ditugaskan untuk merekam setiap gerak-gerik Dika untuk dikirim ke atasan. Hati Dika hancur, tapi ia tak terkejut. Inilah harga dari perlawanan. Musuh tak hanya datang dari luar, kadang mereka memakai wajah sahabat sendiri. Keesokan paginya, Dika menemui Bagas di lapangan latihan, menatapnya tajam. "Kau bisa laporkan ini juga," ujarnya sambil menyerahkan flash disk berisi bukti baru. "Tapi pastikan kirim juga ke rakyat. Karena kau bukan hanya mengkhianatiku, tapi semua yang kita sumpah lindungi." Bagas terpaku, menggenggam flash disk itu dengan tangan gemetar. Sementara Dika berjalan pergi, lebih dalam ke medan yang tak ada jaminan kembali. Tapi tekadnya kini tak lagi bisa dibendung. Jakarta siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena sebuah video berdurasi 11 menit yang meledak di platform digital. Dalam video itu, Dika muncul berdiri di depan layar proyektor, menyampaikan data demi data, rekening gendut oknum Samsat, rekaman suara ancaman Kombes Raka, hingga testimoni warga yang diperas sistematis. Video itu diputar dalam konferensi pers darurat yang digelar LSM Anti Korupsi, dengan Dika sebagai narasumber utama, tanpa masker, tanpa pelindung identitas. Dalam hitungan jam, Indonesia gempar. Kantor pusat kepolisian dibuat kalang kabut. Internal TNI panik. Tapi Dika tahu, tidak ada lagi ruang untuk sembunyi. Ia telah menantang singa di sarangnya. Dan singa itu tidak akan diam. Malam harinya, rumah aman tempat istri dan anak Dika berlindung dibobol. Dua pria bersenjata menyamar sebagai petugas pengantar logistik. Namun mereka tak menduga, rumah itu dijaga oleh Letkol Farid, mantan pasukan elit yang dulu pernah diselamatkan nyawanya oleh Dika di medan tempur. Dalam hitungan detik, baku tembak terjadi. Satu penyerang tewas, satunya kabur dengan luka tembak. Tapi pesan mereka jelas, mereka akan datang lagi. Sementara itu, di Mabes Polri, Kombes Raka menggelar rapat darurat tertutup. Di balik senyum dan ucapan normatif ke media, ia memerintahkan satuan bayangan yang dikenal sebagai Unit 17, kelompok hitam berisi ex-anggota Densus yang kini bekerja tanpa seragam dan tanpa aturan. Targetnya, menghilangkan Dika sebelum kasus ini masuk ke ranah hukum. Buat seolah dia kecelakaan. Kalau perlu, tabrak sekaligus dengan mobil, ujarnya dingin. Namun rencana mereka tak berjalan mulus. Dika sudah bersiap. Lewat jaringan Jenderal Anwar, ia mendapat informasi tentang gerakan Unit 17. Ia pindah dari satu tempat ke tempat lain, berpakaian sipil, hanya membawa pistol kecil dan catatan di sakunya. Ia tidak hanya bersembunyi, ia menyusup balik. Ia menyamar sebagai staf biro, menyelinap masuk ke gedung Ditlantas, dan menemukan dokumen fisik yang menghubungkan Kombes Raka kedua anggota DPR. Di tengah pelariannya, Dika nyaris tewas saat mobil yang ia tumpangi ditabrak oleh truk besar di flyover Sleepy. Ia berhasil melompat keluar detik terakhir, namun bahunya remuk menghantam aspal. Luka itu tidak menghentikannya, justru memperkuat tekadnya. Dalam kesakitan, ia menyusup ke rumah sakit militer dan memaksa dokter militer yang ia kenal untuk merawatnya secara diam-diam. Di hari keempat pelariannya, Dika akhirnya mengunggah sebuah video baru dari lokasi tersembunyi. Dengan bahu diperban dan wajah penuh luka, ia berbicara langsung ke publik. "Kalau saya mati malam ini, maka saya mati sebagai prajurit yang tak diam saat rakyat diinjak."
Tapi kalau saya hidup, saya pastikan mereka yang membuat negeri ini busuk akan tumbang satu persatu. Video itu menjadi klimaks. Dika tidak lagi dilihat sebagai oknum pemberontak, tapi simbol harapan. Para netizen menyebutnya prajurit terakhir dan malam itu, di sebuah ruang gelap di Mabes, Kombes Raka menatap layar dan berujar dingin, kalau begitu, dia harus mati besok malam. Langit Jakarta malam itu diselimuti awan gelap, seolah menandai bahwa sesuatu akan pecah. Dika berdiri di atas atap gedung parkir kosong di kawasan Kuningan, tangan kanannya menggenggam pistol, bahunya masih diperban, dan napasnya berat. Di depannya, 5 titik laser merah menari-nari di dadanya. Unit 17 sudah menemukannya. Tapi Dika tak gentar. Ia tahu waktunya sudah tiba. Ini bukan lagi soal siapa yang menang, tapi siapa yang paling siap untuk mati demi kebenaran. Di sisi lain kota, Jenderal Anwar bergerak cepat. Berbekal bukti-bukti terakhir yang dikumpulkan Dika, ia menembus jalur resmi dan darurat, langsung menemui Panglima TNI. Anwar mempertaruhkan reputasinya. Jika kita biarkan ini, TNI bukan lagi pelindung rakyat, tapi pelindung kebusukan. Dika memang bukan prajurit sempurna, tapi dia satu-satunya yang masih memegang sumpahnya. Panglima diam beberapa detik, lalu memencet tombol di mejanya. Aktifkan protokol merah putih. Kirim tim. Amankan dia hidup-hidup. Perintah itu berarti satu hal, TNI turun tangan langsung. Malam itu, unit pasukan khusus disebar ke titik-titik strategis Jakarta. Target mereka, menyelamatkan Dika dan menangkap siapapun yang berusaha membungkamnya. Kembali di atap parkiran, Dika menutup matanya sejenak, mengenang wajah istrinya, tawa anaknya, dan suara rakyat yang ia perjuangkan. Lalu ia membuka mata, menantang. Kalau kalian mau tembak, tembak sekarang. Tapi pastikan pelurunya cukup untuk membungkam satu bangsa. Sebelum pelatuk ditarik, suara tembakan meletus dari arah lain, bukan ke Dika, tapi ke unit 17. Pasukan elit TNI muncul dari balik bayangan. Dalam hitungan detik, baku tembak pecah di ketinggian kota. Dika merunduk, mengisi ulang pistol, dan bertempur di sisi pasukan khususnya sendiri. Satu persatu unit 17 tumbang. Tapi musuh utamanya belum muncul. Kombes Raka ternyata tak hanya menyusun pembunuhan, ia juga berencana kabur malam itu ke Singapura. Namun informasi itu telah dikirim Dika sebelumnya ke media dan ke aparat militer. Saat Raka menuju Bandara Halim dengan iring-iringan kendaraan gelap, jalanannya telah diblokade. Mobilnya dihentikan oleh tank baja TNI dan anggota Denpom bersenjata lengkap. Ia ditarik keluar, diborgol di depan kamera, dan wajahnya disorot terang benderang. Esok harinya, seluruh media nasional memuat satu berita besar. Kepala lalu lintas ditangkap terkait skandal pungli nasional. Sumber utama, seorang prajurit. Nama Dika memenuhi headline, bukan sebagai pelaku kekacauan, tapi penyelamat harga diri aparat. Namun Dika menolak semua penghargaan. Ia memilih mundur dari dinas. Dalam pernyataan singkatnya, ia berkata, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya prajurit yang muak melihat rakyat diinjak oleh seragam yang seharusnya melindungi." Ia kembali ke keluarganya, memilih hidup sederhana di luar kota. Tapi kisahnya hidup. Di warung kopi, di kampus, di asrama militer, dan di kalangan rakyat kecil. Nama Dika jadi simbol bahwa kadang satu peluru terakhir tak membunuh, tapi membangunkan negeri yang terlalu lama tertidur. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Cerita tentang Dika bukan sekadar fiksi. Ini cermin dari keresahan yang mungkin juga kamu rasakan. Kalau kamu ada di posisi Dika, berani nggak melawan ketidakadilan yang sistematis? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ingat, kadang, satu suara bisa mengubah segalanya.